Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar radio MBS FM yang saya hormati dan seluruh kru, di pagi ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, mentafsirkannya, dan kita menyimpulkan hikmah-hikmah di balik atau yang terkandung di dalam ayat Allah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah berupa ilmu yang manfaat, yang ilmu itu bisa mengantarkan kita untuk selalu kita bertakarrub dan menjalankan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadini yakulan salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran dan perintah bagi orang tua untuk mendidik putranya, mendidik anak-anaknya. Monggo ditingali di surat Toha, surat yang ke-20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu littaqwa. Di surat yang lainnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mari kita tafsirkan terlebih dahulu ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, dan ayat-ayat yang lainnya berkaitan dengan posisi anak, kedudukan anak di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu. Keluarga di sini diantaranya yaitu yang paling dekat dengan kita, istri dan anak, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Jadi khitabnya ini kepada ayah, wa'mur, dengan menggunakan kata wa'mur, perintahkan. Ahlaka, keluargamu. Bisolati, melaksanakan sholat. Wastobir, dan sabar. Kalimat istobir itu menggunakan atau mengikuti wazan ifta'ala. Tapi kemudian taknya itu dibadal, ya, diganti. Ini ada proses yang namanya i'lal. Sehingga dari kata istabaro menjadi istobaro. Di antara makna yang terkandung dalam wazan ifta'ala itu, kalau kita lihat di kitab Al-Kafi gitu ya, li sorfi, li ilmi sorof, itu ada fungsinya lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu artinya dengan penuh kesungguhan. Karena ziyadatul mabna itu menunjukkan ziyadatul makna. Kalau kalimat istobir itu lebih daripada kalimat isbir. Kalau isbir itu dengan penuh kesabaran. Tapi kalau istobir dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan atau memerintahkan anak atau istri itu untuk sholat dan istiqomah. Ada makna mutawa'ah dan kesungguhan itu. Ini pemilihan kata wastobir alaiha dalam mengerjakannya.
La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kamilah kata Allah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatul littaqwa, dan akibat yang baik di akhirat nanti bagi orang-orang yang memiliki rasa takwa. Bapak Ibu para mendengar radio MBS FM yang saya hormati, ayat ini secara tekstual bisa kita maknai sebagai perintah agar orang tua memerintahkan istri dan anaknya, terutama kepada anaknya, dan selalu bersabar di dalam memerintah anaknya untuk menjalankan perintah sholat. Sehingga tipologi anak dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama disebutkan al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Disebutkan bahwasanya al-mal, harta, wal banun, dan anak itu kedudukannya sama. Diumpamakan seperti zinatul hayati dunya. Diumpamakan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan itu selalu dijaga. Yang namanya harta biar tidak hilang itu selalu dijaga. Kalau melihat harta atau perhiasan itu cenderung manusia merasa senang. Sehingga anak baru lahir itu umumnya yang melahirkan dan keluarganya itu terutama bapak ibunya itu akan merasa senang. Karena diumpamakan seperti perhiasan. Akan tetapi perhiasan ini harus selalu dijaga, dirawat, dan ini adalah amanah. Sehingga anak itu adalah amanah yang harus dijaga, yang harus dirawat, dan harus dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi pertama, bahwasanya anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Dan sebagai pelipur rarah, artinya yang menyenangkan apabila kita melihatnya. Yang kedua disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Sebagai ujian atau cobaan. Maka anak yang menjadi perhiasan dunia, kehidupan dunia ini sekaligus sebagai ujian, sebagai cobaan. Sehingga kemudian disebutkan di ayat tadi, janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kamu dan anak kamu itu menyebabkanmu lupa, lalai untuk zikir kepada Allah. Sebab baqiyatus sholihat itu khairun indallahi thawaba wa khairun amala. Baqiyatus sholihat dalam beberapa penafsiran dan dikuatkan oleh hadis, di antaranya adalah qaulu dzikri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ini khairun, itu lebih baik indallahi bagi Allah, thawaban pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik sebagai harapan kita. Dengan apa? Dengan zikir. Ada yang mengatakan al-baqiyatus sholihat itu adalah salat. Ada yang mengatakan lagi penafsirannya al-baqiyatus sholihat itu seluruh amal soleh. Tapi tampaknya karena dikuatkan dengan hadis, para mufassirin lebih cenderung mengatakan al-baqiyatus sholihat yang dimaksudkan adalah qaulu dzikri. Yang setiap hari kita baca khususnya setelah sholat. Sehingga Bapak Ibu para pendengar radio MBSM yang saya hormati, upayakan ketika sholat, jangan kemudian mudah-mudah atau cepat-cepat tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat kita ketika sholat.
Maka tahan dulu, setelah sholat kita berzikir kepada Allah seperti yang diteladankan atau dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat-kalimat ini khairu minad dunya wa ma fiha. Oleh karena itu, selain kemudian mendidik anak, maka kemudian juga harus ditopang atau dikuatkan dengan doa-doa kita yang berupa zikir-zikir kita. Jangan sampai kecintaan kita kepada perhiasan, di antaranya anak, ini menyebabkan kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga upaya kita dengan kalimat istobir tadi itu maksimal. Maka apapun yang terjadi, yang pertama yang harus kita tekankan adalah anak itu harus sholat. Maka kita dekatkan dengan orang-orang yang ahlu sholat. Kita dekatkan, karena di dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Maka kita dekatkan anak itu kepada ahlul Quran. Karena Al-Quran ini mendapatkan keistimewaan, posisinya mempunyai keistimewaan posisi di hadapan Allah. Wa inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah itu memiliki keluarga. Jadi hadis ini bukan kemudian kita maknai dengan makna hakikat. Artinya ini maknanya makna majas atau perumpamaan. Artinya bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga minan nasi, dari manusia. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah manhum? Ya Rasulullah, siapa yang kemudian diakui sebagai keluarganya Allah? Kalau kita kemudian meminta kepada Allah ridhahu wa mahabbahu dengan kalimat inna nas'aluka ridhaka wal jannah, maka di antara caranya adalah bagaimana kita ini berupaya menjadi keluarganya Allah. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, maka ridho dan mahabbahnya tentunya akan mudah sekali kita gapai, kita dapatkan ridho dan sayang atau cintanya Allah kepada kita. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka itulah yang dianggap atau yang masuk dalam golongan keluarganya Allah adalah ahlul Quran, yaitu orang yang mencintai Quran. Dengan bagaimana? Tilawah, dengan membacanya. Dengan bagaimana lagi? Dengan tahfidz, menghafalkannya. Dengan apa lagi? Dengan tafsir, memahaminya. Dengan apa lagi? Dengan tadbik, mengamalkannya. Dengan apa lagi? Dengan taklim, mengajarkannya. Sehingga kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, di antaranya dengan 5 hal tadi itu. Betapa pentingnya Quran sehingga ketika kalimat atau ayat Quran dibacakan, kita diperintahkan, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cara kita mendapatkan kasih sayang Allah, agar kita kemudian mendapatkan belas kasihnya Allah, rahmatnya Allah, nugerahnya Allah, di antaranya adalah ketika mendengar Al-Quran, maka wa ansitu wastami'u, maka dengarkan dengan penuh penghayatan. Wa ansitu, dan pelajarinya. Jadi ansit itu tidak hanya diam, tapi ansit itu memaknai diamnya kita ketika mendengar itu dengan memaknai dan menggali makna yang terkandung di dalamnya. Artinya kualitas kita membaca Al-Quran mestinya harus kita tingkatkan. Seiring dengan bertambah usianya kita, seiring bertambah atau berkurangnya ya waktu kita hidup di dunia, maka kami melihat bagaimana kemudian Al-Quran ini menjadi nur hidayah, ya harus kita pahami. Bagaimana hanya membaca saja sementara kita tidak memahami, apalagi sampai mengamalkan. Oleh karena itu, setiap kali hari Senin seperti ini kami tidak bosan-bosan mengingatkan khusus pada diri kami sendiri. Mari kita terangi keluarga kita, kita terangi rumah tangga kita, kita terangi rumah-rumah idaman kita dengan sholat dan Quran. Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran.
Karena di dalam sholat itu ada Al-Quran, maka kita dekatkan anak putra-putri kita, cucu cicit kita itu dengan ahlul Quran. Dengan orang-orang yang ahlul Quran. Di antaranya bagaimana? Ya, jangan daftarkan segera mungkin anak itu ke TPQ-TPQ. Ya kan? Karena di TPQ nanti akan diajarkan sholat. Jadi fokus kita ketika anak itu lahir, maka bagaimana kita tanamkan cinta kepada ulama, kita tanamkan cinta kepada ilmu, kita tanamkan untuk cinta melakukan sholat. Apabila kemudian bangkan, istobir. Jangan putus asa, harus sabar mengendalikan dan menghadapi anak yang seperti ini. Jangan lupa kemudian kita doakan. Ya, kita berdoa dan kita munajat kepada Allah. Kalau kemudian kita menginginkan anak yang nomor 3 tadi dengan kalimat Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tentunya kita menginginkan anak itu menjadi qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menyenangkan, dilihat menyenangkan sikapnya, karena sungguh tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan orang tua, enggak ada. Kalau mantan suami, mantan istri ada. Mantan majikan misalnya ada. Tapi kalau orang tua kepada anaknya, tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Siapapun dia, itu adalah anak kita. Siapapun dia, beliau adalah orang tua kita. Oleh karena itu, jika orang tua ketika kehidupan di dunia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan, terutama dalam mendidik anak, maka nanti anak itu akan menuntut kita. Akan menuntut kita. Bahkan meminta kepada Allah agar ditimpahkan kepada orang tuanya. Itu azab sampai 2 kali yang dia rasakan. Disebutkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila rabbana wa atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabir. Ini sebagai peringatan yang sangat keras kepada kita sebagai orang tua. Jangan berleha-leha ketika kita punya anak. Orang tua tidak cukup memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri anaknya saja. Tidak cukup memilihkan tempat-tempat yang tempat-tempat yang baik untuk belajar. Karena hakikat daripada seorang kepala keluarga atau seorang laki-laki adalah mendidik anaknya. Sehingga Rasul memberikan peringatan yang beliau dalam bertutur dan menyampaikan hadis itu karena Rasul mempunyai sifat Ra'ufur Rahim. Rasul mempunyai sifat yang sangat lembut. Tutur kata beliau sangat lembut juga. Tapi ketika ada seorang yang kemudian acuh terhadap tugasnya mendidik anaknya, mendidik keluarganya, mendidik istri-istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, itu Kanjeng Nabi ya, memilih kalimat dayus. Dayus itu keras. Ya. Dayus. Ngapunten. Dayus kalau di dalam terjemah ya, beberapa ini kalau butuh kitab terjemahan ini. Dayus itu diterjemahkan germo loh. Dengan semerap germo ya. Nah itu sampai kerasan begitu Kanjeng Nabi. Yang seorang bapak membiarkan anaknya keluar yang sudah akil balik tidak menggunakan jilbab atau membiarkan anaknya terlihat auratnya di luar. Seorang suami membiarkan istrinya terlihat auratnya di luar dengan menggunakan pakaian-pakaian yang menampakkan bentuk tubuhnya, menampakkan auratnya. Diam saja dia. Membiarkan anak istrinya tidak menjalankan sholat, tidak memerintahkan,
tidak memberikan contoh dan teladan, maka itulah dayus. Maka kita harus hati-hati. Karena tanggung jawab ini sampai terbawa nanti di akhirat. Sehingga di surat-surat Al-Quran kan ada surat misalnya apa? Surat Taghabun misalnya. Ya. Taghabun itu artinya Yaumut Taghabun akan tersingkap semuanya segala kesalahan. Akan terbongkar semuanya segala rekayasa. Ya. Kalau di pengadilan yang menang belum tentu menang. Ya. Mungkin artinya yang menang itu belum tentu benar juga. Karena mungkin ada unsur rekayasa. Tapi nanti di akhirat itu akan tampak semua segala kesalahan. Ditampakkan semua segala kesalahan. Kemudian, yang menjadi bahaya adalah anak ini menjadi aduan yang keempat. Tipologi anak tadi kan sekawan. Ya. Jadi anak itu menjadi zina, perhiasan, zina hayatid dunya. Anak itu menjadi fitnah sebagai ujian dan cobaan. Sehingga tadi disebutkan jangan sampai anak, kecintaan kita terhadap anak itu mengorbankan, ya, mengorbankan kita sehingga kita sampai lupa untuk selalu berzikir kepada Allah. Kemudian kita menginginkan anak itu menjadi qurrata a'yun dan kita sendiri menjadi imaman. Kemudian ada yang keempat, ini yang kemudian sangat-sangat berbahaya bagi kita. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini di surat Taghabun. Sehingga aduan itu ada yang mentafsirkan ngeten ya. Karena Taghabun kan hari kiamat. Sehingga aduan ya, aduan musuh bagimu. Itu tidak hanya sebatas musuh di dunia. Bisa kan anak memusuhi orang tuanya, istri memusuhi suaminya, cucu memusuhi kakeknya, kan ya. Itu kan aduan itu, menjadi musuh. Ternyata musuh itu tidak hanya di dunia, para pendengar radio yang saya hormati. Apa? Ternyata nanti ada tuntut-menuntut nanti di akhirat. Sehingga yang disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu kan menjauh dari bapak ibunya ya. Artinya berpisah, yaumul fasl kan berpisah. Nah, ketika berpisah inilah kemudian anak yang tidak anak yang merasa tidak cukup mendapatkan pendidikan ketika hidup di dunia. Sehingga yang awalnya dia itu mempunyai fitrah taat tauhid kepada Allah. Sebab ketika di dalam janin, di alam rahim si janin ini mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa amma abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya itu tidak memberikan pendidikan yang cukup, terutama pendidikan teologi atau pendidikan tentang ketauhidan. Dia sibuk dengan urusannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tugas utama mendidik keluarganya dikesampingkan. Akhirnya anak ini tidak pernah sholat. Yojo dibiarkan yang tadi dikatakan di dalam hadis itu sebagai dayus. Setiap hari dia berdosa. Mengapa? Anaknya yang sudah akil balik keluar tapi memperlihatkan auratnya, maka orang tua pun kecipratan dosa. Ya. Akhirnya permusuhan yang seperti ini tidak cukup di dunia, di akhirat nanti anak itu nuntut seperti yang tadi disebutkan di surat di surat Al-Ahzab. Napa? Rabbana innana sami'na. Ya Allah, innana atokna. Rabbana innana atokna. Ya Allah, kami ini taat. Taat kepada siapa? Sadatana, pemimpin-pemimpin kami. Wa kubaro'ana, dan penguasa-penguasa kami. Kami ini telah taat ya Allah kepada pemimpin dan penguasa kami. Lah pemimpin anak yang paling dekat kan orang tua.
Di samping itu ayat ini pun bisa ditafsirkan kepada pemerintah secara umum ya. Tapi yang paling dekat di dalam hubungan domestik rumah tangga, ketika anak ini menuntut Robbana innana to'na sadatana wa kubaro'ana, khitabnya kan kepada orang tuanya. Wa adalluna sabil, dan dan mereka menyesatkan kami ya Allah dari jalan yang benar. Akhirnya si anak itu mengatakan Robbana wa atihim di'faini minal adabi. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kepada orang-orang tua kami yang tidak pernah mendidik kami untuk sholat, tidak memberikan suri taulatan kepada kami dengan akhlak mulia, tidak pernah mendekatkan kami dan mengenalkan kami kepada Nabi dan keluarganya, menjauhkan kami dari para ulama dan orang-orang yang alim. Karena dibiarkan tadi itu. Nuntut nanti. Nuntutnya apa? Wa'atihim di'fai minal adab. Berikanlah mereka itu adab 2 kali lipat. Kalau kami misalnya dicambuk 100 kali, cambuk mereka 200 kali. Kalau kami itu dihancurkan, kemudian kami itu diadab seperti ini, maka adablah mereka dengan 2 kali apa yang kami rasakan. Lu gitu. Tidak itu saja, tapi apa? Wal anhum laknan kabiro, dan laknatlah mereka dengan sebenar-benar laknat. Bagaimana? Sudah diadab 2 kali mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ngapunten ya. Ini ayat-ayat yang seperti ini para pendengar radio yang biasa saya hormati. Ini adalah ayat-ayat wa'id. Ayat-ayat ancaman. Allah tampakkan apa yang terjadi di akhirat. Keluarga yang dibina di dunia dengan pembinaan-pembinaan yang benar. Apalagi misalnya kemudian didekatkan, kemudian dia termasuk mahiruna fil Quran. Maka nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Orang tuanya dipanggil, diberikan mahkota. Orang tuanya mendapatkan syafaat Quran karena anaknya hafal Quran. Anaknya yang dia didik itu kemudian taat kepada Allah. Anaknya kemudian memperhatikan ayat-ayatnya Allah. Anaknya kemudian selalu beribadah mengenai kemaksiatan karena mengenal Al-Quran. Nah, yang seperti ini ya orang tuanya akan mendapatkan bagian daripada pahala apa yang dilakukan oleh anaknya. Idza mata benu Adam ingkota amal itu kan ada 3 diantaranya yang akan terus ada waladin sholihin yad'ulahu kan ya. Maka anak yang soleh ini yang kemudian kita perjuangkan. Makanya di dalam mendidik anak, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sholatnya. Maka disebutkan ayat tadi, wastobir. Maka bersabarlah dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan. Diingatkan tidak bisa. Maka kemudian disebutkan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab. Kalau misalnya sebelum anak itu usia 7 tahun, kita kasih contoh. Waja'ana lil muttaqina imaman. Imaman itu paling enggak ya. Imam sebagai contoh dan teladan di dalam rumah tangga. Jadi imam itu tidak harus ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat dan seterusnya, enggak. Tapi imam itu bagaimana kemudian kita itu anak-anak kita bangga dengan kita. Anak-anak kita itu segan dengan kita. Karena kita mempunyai karisma. Kita mempunyai wibawa. Sehingga omongan kita didengar oleh mereka. Seandainya kemudian omongan kita, nasihat-nasihat kita, mereka tidak mau mengindahkan, mungkin ada sesuatu yang ngapunten ya, salah di dalam diri kita. Kalau kita menginginkan anak itu menjadi orang yang soleh, maka kita harus menjadi orang yang soleh kan ngoten. Rumusnya kan mesti ngoten. Anak itu kalau kita menginginkan ajek dalam sholatnya, muqimis sholat, maka kita pun harus ajek sholatnya. Sehingga doa kita kan, Robbi ja'alni muqimis sholat. Robbi ja'alni muqimis sholat. Robbi ja'alni muqimas sholat. Kalau Robbi ja'alna muqimis sholat. Ya Allah, jadikanlah kami ini selalu ajek iqamati sholat. Wa min duriyati, dan juga duria-duria, anak cucu dan seterusnya. Ini pentingnya sholat. Sehingga yang perlu kita ajarkan pertama kali, wa'mur ahlaka bis sholati.
Karena ukuran semuanya adalah sholat. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai anjuran atau perintah kita mendidik anak. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang baru lahir itu disentuh oleh setan. Hadisnya, ma min mauludin illa nakhosahu syaitanu fayastahilu sorikhan an-nahsatis syaiton illa ibnu Maryam wa ummuhu. Bahwasanya setiap bayi yang lahir itu ditusuk oleh setan ya. Sehingga kemudian dia nangis. Kecuali dua, kata Rasul. Yang lahir tidak dalam keadaan menangis. Siapa? Nabi Isa dan ibunya, Sayyidah Maryam. Artinya ngeten. Anak lahir dalam kondisi menangis. Itu bisa dilihat dari dua aspek. Satu, dari aspek medis. Kedokteran. Yang kedua, dari aspek teologi. Kalau dari aspek medis, anak ketika berada di alam rahim, itu asupan nutrisi, itu kan semuanya dari ibunya. Sehingga paru-paru dan jantungnya itu bekerja dan ada plasenta yang menghubungkan antara dirinya dan ibunya. Sehingga ibu yang mengandung itu sangat menentukan sekali kualitas anaknya. Dalam beberapa penelitian, kalau fisiknya itu lebih cenderung gennya itu nuruni ayahnya, tapi kecerdasan, perasaan, atau kecerdasan IQ dan emosionalnya, spiritualnya itu lebih mengarah kepada ibunya. Wong bagaimana tidak, wong dia pernah hidup di dalam tubuh ibunya selama 9 bulan atau lebih atau kurang. Maka kemudian anak itu mendapat kenyamanan di dalam tubuh ibunya. Maka ibunya nggak boleh stres. Ya. Ibunya harus selalu, kalau dia menginginkan ahlul Quran, ya ibunya mestinya ya tirakat juga sih. Ya maca Quran, ya Senin Kemisnya puasanya, kan. Kemudian sholat malamnya. Yang seperti ini sebagai bentuk dalam ilmu pendidikan niku pendidikan pranatal. Ya. Pendidikan sebelum lahir. Sebelum lahir sudah dikenalkan bacaan-bacaan mulia. Cara bagaimana? Ya ibunya yang baca, karena ada koneksitasnya, ada hubungan, ada kekuatan yang sangat erat antara anak dan ibunya itu. Nah, ketika lahir, anak itu kemudian terpisah dari tubuhnya, tubuh ibunya maksudnya. Kemudian dia menghirup udara sehingga kondisi pertama itu menangis. Sehingga kemudian terbuka ronggahnya, kemudian paru-parunya kemudian berfungsi. Kita ngaten ya. Terus secara medis memang seperti itu. Bagaimana kemudian anak itu lahir dalam keadaan menangis. Kalau dilihat dari teologi, beberapa hadis menunjukkan bahwasanya anak itu disentuh oleh iblis, oleh setan. Sudah diganggu itu. Pertanyaan, mengapa kemudian diganggu oleh setan? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sudah mempunyai ketauhidan di dalam dirinya. Ya tadi disebutkan, sudah bersyahadat, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sehingga bayi siapapun, meskipun bayi itu anak seorang kafir pun, dia lahir dalam keadaan beriman. Kok kemudian meninggal dalam keadaan bayi atau belum akil balik, maka surga jaminannya, dan dia termasuk wildan-wildan nanti yang akan menjadi pelayan di surga. Kalau dalam beberapa keterangan. Maka kemudian anak ini diganggu. Diganggu cara bagaimana? Ditusuk. Ditusuk sehingga menjerit dan menangis. Sehingga kemudian setan menginginkan tidak lagi mempunyai ketauhidan. Oleh karena itu, mengapa bayi ketika baru dilahirkan diperintahkan untuk mengadzan, ya kan? Adzan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri.
Karena ketika ditusuk inilah kemudian harus ada respon. Jadi bagaimana? Untuk mempertahankan keimanan di dalam diri si bayi ini, maka kemudian dianjurkan untuk mengadani di telinga kanannya. Sehingga kata atau kalimat bunyi pertama kali yang didengar adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu suara azan. Untuk mempertahankan keimanan karena dia ketika lahir sudah mendapatkan gangguan setan. Kemudian kecuali dua orang siapa? Kata Nabi dalam hadisnya, yaitu Nabi Isa dan Sayyidah Maryam. Kalau bayi biasa lahir tidak dalam keadaan menangis, bingung kabeh kan ya. Berarti apa? Tanda kehidupannya nggak ada. Maka menangis ini adalah sebagai tanda kehidupan. Kecuali dua tadi. Siapa? Sayyidah Maryam dan Nabi Isa. Pertanyaan, mengapa kemudian mereka tidak menangis? Karena barokah daripada ibunya Sayyidah Maryam. Jadi ibunya Sayyidah Maryam ini namanya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana binti Fakuz itu suami daripada Imran. Sehingga di surat ketiga ada surat namanya Ali Imran. Karena Allah memilih, Innallaha istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Nah, ala Imran ini yang kemudian dijadikan nama surat di surat yang ketiga. Istrinya namanya Sayyidah Hana. Nah, Sayyidah Hana ini bersaudara dengan Sayyidah Iklimah. Ada yang mengatakan Sayyidah Lisa binti Fakuz. Dan Sayyidah Lisa atau Sayyidah Iklimah ini adalah istri daripada Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Isa itu hitungannya apa? Ponakannya. Sayyidah Maryam itu hitungannya ponakan daripada Nabi Zakaria. Dengan Nabi Zakaria kan yang membikinkan mihrab itu ya. Untuk bermunajatnya Sayyidah Maryam. Nah, Sayyidah Hana itu ketika hamil, beliau berdoa dengan kalimat wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, barokah daripada doa inilah kemudian Allah menjaganya sehingga tusukan yang ditusuk oleh setan itu kena tabir dari kalimat itu sehingga tidak menangis. Kira-kira keterangannya seperti itu. Sehingga yang dilakukan apa? Ketika bayi baru lahir, maka diadani di telinga kanan dan diiqomah di telinga kiri. Ini sebagai respon bagaimana anak ini biar kedepannya selalu terjaga keimanannya. Sebab ketika dia lahir telah diganggu oleh setan, maka caranya bagaimana? Yaitu dengan mengadani telinga kanannya, di telinga kanannya dan mengiqomahi di telinga kirinya. Kemudian kita ajarkan kepada mereka adab-adab yang mulia karena Rasul telah menganjurkan dan mengatakan kepada kita akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan didiklah mereka dengan budi pekerti dan adab yang mulia. Di antaranya bagaimana? Di antaranya sabda Rasul, alimu auladakum as-sibahata warrimayata wal faros. Ajarkan anak-anak kalian itu sibaha. Sibaha itu artinya renang. Warrimayata. Rimayata itu artinya memanah. Wal faros. Faros itu artinya naik kuda. Sehingga kemudian ada pemaknaan. Ada yang memaknai hadis ini secara tekstual, ada yang memaknai hadis ini secara kontekstual. Kalau memaknai hadis ini secara tekstual, maka anak itu ya diajari renang. Diajari renang. Seandainya kita nggak bisa renang ya kita leskan. Ya kan? Masih ingat anak-anak itu dulu diajari renang juga dileskan ya. Dileskan renang. Jadi biar dia bisa renang gitu ya. Kemudian rimaya itu mana? Sehingga di beberapa pondok ada olahraga memanah. Termasuk juga faros, naik kuda. Tapi ada juga yang memaknai secara kontekstual. Kalau kontekstual begini. Sibaha, yang namanya renang, itu kan menggerakkan seluruh badan. Ya kan? Jadi orang renang kan menggerakkan seluruh badan.
Sehingga olahraga yang paling melelahkan kan renang ya, selain lari. Karena semua tubuh kan harus bergerak dan harus aktif. Artinya bahwasanya setiap anak yang lahir itu kan mempunyai potensi. Potensinya kalau dalam ilmu pendidikan itu ada IQ, ada SQ, dan ada EQ. Maka potensi yang Allah berikan kepada anak itu yang namanya fitrah tadi, itu harus dikembangkan semuanya. Baik potensi itu berkaitan dengan potensi IQ-nya, EQ-nya, atau SQ-nya. Kita secara umum gitulah. Berarti apa? Mengembangkan potensi anak. Yang kedua, rimaya. Rimaya itu memanah. Makna kontekstualnya apa? Ketika memanah, itu kan harus fokus pada satu tujuan. Artinya kita mendidik kepada anak kita tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan itu apa? Sehingga anak itu mengetahui kewajibannya terhadap Allah apa, kewajibannya terhadap orang tuanya apa, kewajibannya kepada masyarakatnya apa, kewajibannya terhadap pemerintah itu apa. Nah, ini makna kontekstual daripada rimaya. Wal faros, faros itu menunggang atau naik kuda. Naik kuda itu harus ada keseimbangan. Kalau nggak seimbang ya jatuh. Kan? Artinya apa? Kita ajarkan kepada mereka pula dengan cara kita masing-masing bagaimana mereka bisa menjadi orang yang seimbang. Seimbang artinya seimbang dalam urusan dunia dan akhiratnya, seimbang dalam urusan pribadinya kan kemasyarakatannya, sehingga dia tidak menjadi seorang yang individualistik, bukan menjadi orang yang anani, yang sombong, yang punya keangkuhan, karena dia memahami tugas dan kewajibannya. Kira-kira makna kontekstualnya seperti itu. Dan ilmu mendidik diserahkan kepada kita semuanya. Jangan lupa kita doakan anak, mudah-mudahan putra-putri dan keturunan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Tetap yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita terus berikhtiar dengan kalimat istobir tadi, maka tentunya hasil sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini kami agak bersemangat dan menggebu-gebu ngapunten nggih. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran khususnya bagi kami sendiri, dan mudah-mudahan jangan lupa kita selalu mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.